Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Jamaah sholat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan berpuasanya kita di bulan Ramadan ini Allah catat sebagai amal jariah, investasi akhirat. Berbicara tentang amal jariah, nah, ini hebatnya agama kita. Kenapa Allah memilih bahasa Arab itu sebagai bahasa Al-Quran? Nah, ini Al-Quran artinya bacaan-bacaan. Al-Quran itu pakai alif, Pak. Jangan pengen kelihatan fasih, mau baca apa mau Al-Quran, nah itu dipaseh-pasehin. Jadi bahasa Arab ini Allah pilih karena memang ternyata setiap kosakata dalam bahasa Arab itu menunjukkan arti dan makna. Maksudnya gini, kalau kita mau tahu tujuan semua ibadah dalam agama kita, itu harus balik ke bahasa Arabnya dulu. Makanya kenapa belajar bahasa Arab itu gak cukup tuh 6 tahun di pesantren gitu ya, 4 tahun kuliah ke luar negeri, tapi kok rasa-rasanya nggak pernah cukup, saking begitu kayanya hasanah bahasa Arab, dan itu Allah pilih menjadi bahasa satu-satunya. Bapak Ibu, saudara kita umat Nasrani, kitab sucinya Injil, betul. Dia setiap negara pasti kitabnya beda bahasa. Coba cross check lah di Google, atau yang punya teman cek Injil di Indonesia bahasa Indonesia sesuai dengan negaranya, Injil di Arab dengan bahasa Arab, Injil ada di Inggris bahasa Inggris. Tapi Mbak mau baca Al-Quran di benua Afrika, benua Amerika, benua Asia, benua Australia, bahasanya bahasa Al-Quran, bahasa Arab, dan ini satu-satunya kitab suci. Berapa banyak para orientalis yang awalnya mengkritik Islam, menghantam, menghajar, mengkritisi, tapi justru berbalik menjadi mu'alaf, beriman karena kehebatan Al-Quran. Ini tentang bahasa Arab dulu ya. Dan hebatnya lagi, Al-Quran kan 30 juz. 30 juz. Ini kita yang hadir Bapak Ibu sudah hafal 30 juz apa juz 30 kira-kira. Di juz 30 juga surat favoritnya Trikul, Qul Al-Falaq sama Anas. Sekalinya ngupgrade baca Al-Kafirun, modal-modal kadang mau ujungnya. Wala antum abiduna ma'bud wala antum ana pusing di Rasulullah SAW. Jadi Al-Quran 30 juz, 114 surat. Ini ulama sepakat. Tapi jumlah ayat memang beda-beda. Tapi yang paling masyhur itu udah jadi bahasa Indonesia ya. Masyhur, paling terkenal, yang paling disepakati itu jumlahnya 6.666 ayat. Semua itu bahasa Arab yang satu huruf pun ketika berubah, bergeser, itu bakal ketahuan. Benar ya? Misal gini, ada orang yang mau merubah panjang pendek misalnya, itu terasa apa kalau yang ngerti bahasa Arab tuh passionnya jadi beda. Kalau yang paham ya, misal gini, Alhamdulillahirabbil alamin, ini merubah huruf kan pakai ain. Alhamdulillahirabbil alamin, orang iseng-iseng misalnya
berubah jadi alif misalnya, alhamdulillahirabbil alamin. Itu artinya berubah, Pak. Nggak bisa digonta-ganti karena bahasa Arab berubah huruf berubah arti. Alhamdulillahirabbil alamin pakai ain artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tapi kalau alamin nggak pakai ain artinya jadi segala puji bagi Allah Tuhan sumber segala penyakit. Itu dari ain geser jadi alif. Masa jauh-jauh dah. Nama saya nih contoh hebatnya bahasa Arab. Zaki, latinnya Z-A-C-K-Y. Kalau saya, ada yang Z-A-K-I, macam-macam tuh yang namanya Zaki. Bahasa Arabnya boleh zal, zakiyun, zal. Ini termasuk huruf yang susah ngucapin, yang makharijul huruf, zal. Zakiyun artinya cerdas, pintar. Pakai zai masih bisa. Zakiyun, suci, bersih. Ini satu akar kata dari zakat. Zakat yuzaki, artinya membersihkan. Zakat berarti sesuatu yang kita keluarkan untuk membersihkan harta yang kita punya. Itu dari zakat yuzaki. Boleh pakai zaki, boleh pakai zaki. Nama saya jangan pakai jim, Pak. Jaki, itu artinya trompet. Jadi lihat, sebegitu hebatnya bahasa Arab. Maka sangat tepat ketika Allah memilih bahasa Arab menjadi bahasa Al-Quran yang menyatukan semua perbedaan. Nggak bisa dirubah, apapun bentuknya. Nah itulah kenapa tadi saya sampaikan balik laptop nih, kata Mas Tukul. Semua itu kalau kita mau arti dan maksud sebuah ibadah, kembalikan dulu ke bahasa Arabnya, bahasa asli. Di Facebook ada yang debat ya, laptop nih, mama. Yang satu nulisnya silaturahim, yang satu silaturahmi. Kira-kira yang benar yang mana, Pak? Kan yang suka debat mama nih, silaturahim apa silaturahmi? Saya bilang begini, sekarang tergantung, gak usah debat. Kenapa debat? Nggak tahu ilmunya. Kan orang banyak debat nggak tahu ilmunya. Kalau dikembalikan ke bahasa Indonesia aslinya, ya, yang sudah jadi bahasa Indonesia sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) itu silaturahmi. Tapi akar kata bahasa Arabnya bukan silaturahmi, tapi silaturrahim. Silah menyambung, rahim kasih sayang. Jadi orang yang silaturrahim, yang ketemuan, yang sowan, yang meet up, kalau kata Gen Z sekarang, yang nongki-nongki teman. Nah itu dia nggak sekedar ketemu, tapi ada sambung cinta dan kasih sayang. Bahasa Arabnya silaturrahim. Jadi mau pakai silaturrahmi boleh, mau pakai silaturrahim boleh. Berarti menggunakan bahasa yang tidak sama. Nah ini nih saya kaji dikit-dikit. Ramadan aslinya kan mim alif nun, Pak. Dibacanya panjang ya, Pak. Ramadan masuk Indonesia jadi Ramadan. Ini orang Indonesia maunya make it simple, gak mau ribet, gak mau riuh. Makanya di KBBI Ramadan itu tanpa H, RAMADAN, Ramadan. Nah kalau yang pakai H, mungkin ini combine antara Arab dan Indonesia, pakai Ramadan gitu. Jadi ini bahasa-bahasa blasteran kayaknya. Kalau yang aslinya Ramadan, Arabnya Ramadan. Contoh lagi, ini kita bermain dulu dengan bahasa Arab supaya paham. Tapi baru masuk ke makna dari Ramadan. Orang Arab tuh kalau bilang sholat santai, gak buru-buru, santuy, woles gitu ya, jangan rasa kusuk, tenang, rileks. Itu sholat itu yang ada di bulan Ramadan sepanjang malam. Orang Arab bilangnya tarawih, ya dan hak ujungnya. Tarawih. Masuk Indonesia jadi taraweh. Sudah taraweh,
Betawi traweh, lebih simpel lagi. Orang Sunda, mohon maaf kan orang Sunda agak susah bilang huruf fa, ya fitnah jadi fitnah, baca surat alfil jadi alfil, dia bacanya alam tarokai papa ala kan gitu. Ustad kan pakai dal aslinya, ustadun muzakkar muannas ustadatun, sudah susah bilang dal jadi dal, jadi d ustade. Mau mana ustade? Mampir ustade. Tapi minimal Sunda, orang Sunda masih sempurna manggil ustad. Betawi manggil ustad ujungnya doang. Mareta. Sini mampir tat, gitu kan. Nah ini bahasa taraweh jadi traweh. Lagi sakaratul maut, itu bahasa Arab, peregang nyawa menghadapi kematian. Masuk Indonesia jadi sekarang. Sekarang tuh dari sakaratul maut. Al-akhirah, alam yang paling terakhir. Al-akhirah, ada doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah. Al-akhirah paling terakhir. Masuk Indonesia jadi akhirat. Ini yang paling gampang deh. A'udzubillahi minasyaitan. Bahasa Arabnya syaitan. Masuk Indonesia jadi tebel. Ini bahasa. Jadi belajar bahasa Arab menyampaikan agama itu. Agama, oke. Ini supaya kita menganalisa bahasa dulu ya. Jadi ternyata agama itu bukan hanya urusan ibadah. Hasanahnya begitu luas. Bahasa Arabnya agama kan ad-din. Maka ada ayat inna dina indallahil Islam. Ad-din itu agama. Masuk Indonesia agama. Aslinya bahasa Sanskerta nih Pak, agama. A itu dalam bahasa Sanskerta tidak. A susila, tidak bersusila. A moral, tidak bermoral. Agama, tidak merusak. Berarti agama itu maksudnya kenapa orang beragama supaya dia tidak jadi mental yang merusak baik orang lain dan diri sendiri. Jadi kalau ada orang ngaku beragama tapi merusak, membom, membunuh orang lain, itu nggak sepadan dengan konsep agama. Ad-din bahasa Arabnya. Nah diadopsilah ini jadi banyak nama di Indonesia, terutama orang Betawi nih. Makanya ujungnya banyak yang din. Pengantin baru nih punya anak pertama, bahasa Arabnya awalun. Nama anaknya jadi Awaluddin. Anak bontot akhirul jadi Akhiruddin. Lahirnya siang-siang ada matahari Syamsun jadi Syamsuddin. Berarti dia orang Indonesia ya. Lahirnya malam nggak ada matahari ada bulan Komarun jadi Komaruddin. Ada Komaruddin di sini. Ada mama mau brojol, belum nyampe rumah sakit udah buru brojol, salah tempat, dinamain anaknya Salahuddin. Itu anak-anak yang itu Pak. Tapi mau Awaluddin, Akhiruddin, Komaruddin, Samsuddin dipanggilnya apa? Udin. Ini bahas. Belum lagi nanti, saya nanti suka bahas masalah kenapa kok Idul Fitri sama Sunan Kalijogo tidak jadi Lebaran. Ntar kita bahas. Saya mau bahas Ramadan ya. Ramadan, akar katanya dulu diambil, keluarin. Supaya kita tahu maksud bulan Ramadan apa. Waktu zaman orang-orang Arab memberi nama bulan-bulan Pak. Syawal, Dzulhijjah, Dzulqa'dah gitu ya. Muharram dan lain sebagainya. Pas menamakan bulan, kan ada 2 bulan sebelum Ramadan apa? Rajab dan Sya'ban. Maka ada doa Allahumma barik lana fi itu nggak fi marozaqna fi Rajab wa Sya'ban. Nah perintah puasa itu turunnya di bulan Sya'ban bro. Jadi ketika orang Arab ingin menamakan bulan untuk berpuasa,
Saat itu Arab lagi panas-panasnya Pak, jazirah. Nah, Ramadan, akar katanya ambil dulu. Akar katanya apa? Ar-Romo. Oke, tuh ujungnya. Ar-Romo. Ar-Romo itu artinya panas. Nah, banyak yang mengartikan ahli tata bahasa. Satu, dinamakan bulan ini Ramadan karena saat itu negeri Arab lagi panas-panasnya. Bulan puasa di mana orang berkhidmat puasa disebut bulannya Ramadan, menahan lapar di bulan yang sangat panas. Yang kedua, orang Arab itu juga menyebut Ramadan ketika ada batu di tengah gurun pasir yang tersengat matahari dan benar-benar panas. Daun nempel gosong, kertas nempel angus, tangan megang melepuh. Batu yang model begini kata orang Arab ar-rono, artinya panas yang begitu membakar. Ternyata ini diidentikan dengan perut dan kerongkongan kita yang menjadi panas, seolah-olah melilit, melintir, menahan lapar dan haus. Karena kan Masya Allah, rumahnya dari mulai imsak kita sampai maghrib, saking melilit dan panasnya Pak, maka bulan itu disebut dengan bulan yang seolah-olah menahan panas di perut kita. Disebutlah bulannya jadi Ramadan. Tapi emang benar sih Bang ya. Lagi kemarin udah lewat alhamdulillah tuh puasa hari pertama sampai hari ketiga. Wah, itu yang belum pernah di test drive pakai puasa-puasa sebelumnya langsung gas ke di hari pertama itu melintirnya lumayan tuh. Daya halu kita tinggi kan oksigen juga naik nih. Laparnya udah kebangetan. Itulah kenapa banyak meme yang bermunculan kan. Hari pertama, hari kedua masuk dapur, diubi, waduh kita lihat itu hormat diambil kecoa, gitu kan. Itu saking kebakarnya perut, maka di bulan itu sebut dengan Ramadan. Lalu sebenarnya apa sih bulan Ramadan ini yang bisa kita lakukan? Allah itu sudah menyiapkan 3 tingkatan pahala. Ya anggaplah bahasa kekiniannya piala, supaya gampang diilustrasikan oleh kita manusia modern. Allah sudah menyiapkan tiga piala di bulan Ramadan ini. Bulan yang tadi kita bahas, bulan yang perut kita seolah-olah terbakar, kerongkongan terbakar, menahan lapar dan haus. Pialanya 3. Namanya orang kalau bikin kompetisi atau lomba atau apa Pak kalau bola di kampung namanya tarkam. Bola antar kampung kan ada pialanya tuh. Piala ketiga dapatnya apa? Perunggu. Kedua perak. Ketiga emas dong. Mbak kira-kira kalau ada piala perunggu perak emas yang Mbak pilih apa? Pasti perempuan. Mas, ini piala 3 sama kayak macam-macam ya, ada makan kerupuk, balap karung, terus ada panjat pinang. Ini ada yang bilang panjat pinang tuh sudah keluar fatwa tuh haram ya. Panjat pinang fatwanya haram karena dia dipanjat baru dipinang. Harusnya pinang dulu baru dipanjat biar ngantuk maksudnya. Jadi piala itu ada 3 loh. Oke, ini kita bahas gini dulu. Kalian apaan sih Pak Ustaz? Gak jelas. Jadi kita ngomongin panjat pinang. Piala yang pertama ini piala perunggu dulu. Siapa sih hamba-hamba Allah umat Rasul yang puasanya cuma dapat perunggu? Dia yang puasa tapi cuma nahan lapar sama haus Pak. Yang dia tahan lapar sama haus loh. Itu pun dramanya, aduh, gak kelar-kelar sampai maghrib. Begitu lah, sok-sok paling berpuasa lah, gitu ya. Kalau diajak ngobrol dikit, anak sahib, aku sudah berpuasa. Padahal mokel, tak ada yang tahu ya. Tahu kan mokel ya? Makanya puasa itu hari-hari banyak orang yang jadi orang minal juliti, wal kepoin, wal nyinyirin, wal mokelin. Nah itu. Puasa tuh ngajarin kita gini sih. Kamu puasa hari pertama nih. Kedua
gua sama Besti lagi wudhu nih, ngocor dong tuh air dari keran kan di musola, adain dong dua kapok loh. Pas umur masuk ke mulut berdua tangan loh, keluar dua tetes bang. Kira-kira Besti yang sebelah tahu nggak? Nggak tahu banget. Nggak tahu siapa? Oh. Jadi kata Allah, kalau urusan puasa harus urusan aku langsung dengan hambaku, nggak pakai pihak ketiga, nggak ada vendor, nggak ada masalah. Ya, kolektor yang tiba-tiba nyawa mobil listrik nggak ada pakai pihak ketiga, nggak ada. Ini langsung aku dengan hambaku. Puasa lapar ngajarin kita buat jujur. Ini contoh lagi. Mbak suami pulang kerja nih. Dia capek, celana digantung di gantungan pintu kamar, di kamar mandi. Maksud istri sih benar mau benahin ini celana masuk ke tempat baju kotor gitu ya. Dompet jatuh, ada uang 130.000. Mbak sebagai istri kalau niat ngambil uang, kira-kira yang Mbak ambil 100 sampai 30. Sudah nggak sangka loh saya wajah sepolos gitu. Ternyata benar begitu juga ya. Suami nggak tahu, tapi Allah tahu. Jadi sebenarnya cuma orang lapar yang bakal sadar kalau dia tuh diawasi Allah. Cuma lapar. Saya tuh di pesantren 6 tahun di Parung, Darul Kaki. Saya belajar setelah aliyah, dulu istilahnya kelas 4. Kalau sekarang kan digabung tuh ya, kalau orang sekolah 6, 7, 8 ada kelas 12 kalau nggak salah ya. Kalau zaman kita kan dulu enggak. Kelas sanawiyah ya 1, 2, 3. Saya kelas 1 aliyah. Itu nggak bisa hafal kalau nggak puasa. Ternyata baru terbukti orang kalau kenyang itu oksigen nggak nyampe ke otak, berat darah. Kenapa? Karena kenyang, jantung berat pompanya. Makanya sebaik-baiknya orang puasa atau orang yang makan kan dibagi 3 ya. Sepertiga buat makanan, sepertiga buat air, sepertiga buat oksigen. Jadi kalau semua diisi makanan loh enggak. Ini kita orang Indonesia puasanya udah cakep, detoksifikasi, pembuangan zat limbah beracun, sampah. Puasanya bagus, bukannya mungkin gile. Baru itu muazin baru Allah gorengan 3. Azan belum sampai Allah Akbar akhir, baru hayya ala sholat kalau 2 mangkok. Itu gimana nggak sholat maghrib jadi bisa mikir, nggak bisa, udah begah bawaannya. Nah maksud saya ini, cuma orang yang lapar dia akan sadar diri. Kan pikir pakai otak. Otak itu bikin kita mikir. Makanya kenapa orang sujud? Kalau kita diri nih, duduk deh kayak begini, ada namanya gaya gravitasi. Semua tertarik ke bawah. Jantung ketika memompa darah ke otak, dia agak berat. Makanya kenapa jantung itu generatornya manusia kan? Sampai di bebas, sampai dikasih apa namanya? Ring. Karena jantung itu ya yang bikin kita hidup. Ketika dia ada fatty liver di hati, berat itu jantung, pompanya berat, makanya ada ngaku ada orang serangan jantung gitu kan, yang meninggal mendadak kalau kata dokter serangan jantung, kalau kata kita orang kampung apa namanya, angin duduk tuh siapa yang namain ya? Juga ada tuh angin duduk sebelah mana sih? Orang kalau ini bang berat, tapi orang sujud bang, subhanallah, sujud ya. Kepala posisi sejajar nggak sama kaki. Oke, betul. Dia lebih rendah dari tempat buang angin, betul. Tapi lihat, jantung posisinya di atas kepala. Jadi jantung tuh nggak pakai ngompak lagi, karena darah akan turun secara alami ke otak. Jantung ngompak darah, tetap ada beberapa saraf yang habis, yang darah nggak bisa masuk. Tapi ketika sujud, saat itulah ada sel-sel darah yang bisa masuk ke sela-sela saraf yang tipis. Saya lupa istilah biologinya. Itulah kenapa kita setiap rakaat berapa kali sujud? 2.
Berarti subuh pagi-pagi udah berapa kali sujud? 4. Belum zuhur, belum asar. Kalau benar sujudnya Bang, dahsyat. Ini gimana kita mau benar? Terawih orang Arab bilang sholat santai jangan buru-buru di Blitar, Jawa Timur. Gokil. Wes. Ekspres kan? Ekspres Bang, 23 rakaat benar itu. Buat sat bercok. Si anak laki kalau sholat 3 orang encoknya kamu Bang. Kan harus dinikmati sebenarnya. Nah itulah kenapa penuh hikmah dalam agama Islam itu. Islam itu terkait masalah biologi, masalah hati, spiritual. Ini kita lagi bahas orang yang puasa, orang yang bisa mikir. Udah tidur susah ya, mikir dah dia ngomong cengok. Ya Allah, banyak dosa ya selama ini. Mau kemana sih hidup? Apa yang kita kejar capek-capek Pak, mati-matian ditinggal loh Pak. Itu buat sampai ke situ susah tuh. Kita ini terlena dengan zaman sekarang. Dunia gadget udah bikin kita lupa. Toksik tuh dari mana-mana Pak. Manusia red flag itu udah kehitung lagi. Ini paham kan ya? Wes. Ini Bapak, ini harusnya kalau yang tadi saya ceramah di Sanawiyah, generasi skincare. Kalau yang di belakang ini generasi fresh care. Udah kudu banget minat angin kemana-mana ya. Jadi ya gitu, anak sekarang tuh memang mesti disentuh Bang gitu. Manusia sekarang Pak, Abang saya yakin ya, kita ini bukan Gen Z, apalagi Gen Alpha. Kita ini anak-anak 80-an dan kita apa tuh? Kita baru kenal Android sekarang, tapi kita termasuk generasi yang beruntung loh. Cuma generasi kita yang mengalami lonjakan semua teknologi. Benar kan? Ya. Apa dulu ada kita main Free Fire Pak. Zaman kita SD, borong-borong Pak, mainnya keyboard. Tahu kan keyboard yang disewa tempat sekolah kita pakai apa? Ada Kobo ya, kapal selam gitu ya. Oh Ustaz Pak, sekolah saya SD Impres Pak. Ini tahu dulu kita jajan nggak banyak berenang yang dicoblos atau sekolah gitu ya. Paling enggak yang paling keren dulu sabut, tahu sabut Bang. Kalau kita makan ngomong ngebul hidup kita happy. Anak sekarang Bang ya Allah gadget, Mobile Legend, wow mabar. Tuh harus kerjaan. Anak saya kelas 4 SD Bang. Zaman kita nggak ada, kita jajan pakai toples. Mau jajan nyamperin warung, sekarang warung nyamperin kita. GoFood kita disamperin. Anak saya gini, tapi aku mau nitip ini apa deh namanya? Boba. Oke, saya masih paham boba. Satu lagi nih, Red Dog. Wah, Red Dog. Red merah dong anjing. Cuma beli anjing merah deh. Itu makanan anak sekarang loh, samyang, Korean style. Kita nggak ada dulu, paling canggih udah paling hebat yang orang coki-coki. Udah paling hebat. Itu anak-anak sultan zaman dulu di rumahnya kalau bapaknya pulang ngaji itu punya keker yang warna merah tuh Bang, yang ada dalamnya ceklek dan gambar Ka'bah gitu aja. Itu dia tuh anak sultan tuh Bang. Sekarang, saya nih nggak cuma Gen Z yang mau nyerah dari arah itu. Mama, ngajar mama. 2 hari yang lalu lah, saya datang kan, dia bilang begini yang ngomong nih, Ustaz, ternyata lebih glowing ya kalau lihat di Instagram. Mama, anjay. Mama ngomong aja, saya balas nih jijai. Ya itulah sekarang, jadi beragama tuh udah gak bisa dengan yang cakep gitu loh. Harus dibuka logika dan wacana kaum milenial. Makanya cuma saat kita lapar itulah kita bisa berpikir. Puasa satu momen di mana kesempatan kita cuma sebulan kita dikasih introspeksi. Puasa, bayangin sesuatu yang jelas-jelas haram itu jadi haram. Saking mulianya bulan Ramadan. Betul ya? Di Ramadan halal, sekarang dia jadi haram nih.
Ikan teri kan halal, betul ya? Tapi siang-siang begini kira-kira apa hukumnya Pak? Halal. Halalnya apa? Habis maghrib. Singkong halal kok, jelas-jelas halal. Tapi siang-siang puasa begini haram. Halalnya habis maghrib. Bini sendiri Pak, bini kita kan halal. Lempengan siang-siang haram. Halalnya habis terawih Pak. Orang sepak santai. Jangan dari mobil jadi tajil lah. Ya inilah maksud saya, kita tuh diajarin ini. Orang puasa ada air sebotol dingin, kita bisa aja. Tapi karena iman, jangan. Gue udah bukan orang bener, gue paling enggak puasa gue bener dah. Gitu kan banyak tuh meme-meme jokesnya bapak-bapak tuh yang udah jadul-jadul, jokesnya Majapahit lah. Itu nggak tahu kenapa saya kalau hari kedua Pak naik motor sekarang belok kiri terus gitu kan. Itu kan jokes-jokes Majapahit yang masih oke lah jokesnya bapak-bapak. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ramadan ngajarin kita buat makin 3 hal: tahu diri, rendah hati, ingat mati. Simple aja, just make it simple. Tahu diri, rendah hati, ingat mati. Ya tahu diri deh Bang, kita umur udah segini ya. Emang Ustaz seberapa tua sih? Saya kan 79 Bang. Yang lebih tua dari saya banyak. Alhamdulillah. Saya masih ingat dulu kita nggak sibuk dengan handphone, ya, boro-boro Android gitu Bang. Kita dulu happy, silaturahim. Dulu masih ada istilah nge-BM, kalau pulang sepeda nge-BM, apa namanya? Ngompreng. Masih istilah ngompreng. Sekolah tuh masih silaturahimnya masih kencang. Sekarang udah susah gitu ya. Dulu kalau ada telepon rumah itu udah paling canggih Bang. Nonton dulu pakai video Betamax tuh yang dimasukin film kotak itu udah kasih no hidro DKI itu udah. Saya ingat banget tuh nyawa sama tetangga numpang nonton Yujiku Bang. Tetangga saya itu yang Sultan dari 25 perak. Sekarang ya Allah, apa-apa harus selfie, update status, kita sibuk normalisasi postingan-postingan dan sibuk validasi, seolah-olah kalau nggak update instastory ini hidup terasa hampa gitu. Ini saya yakin udah pada update status di belakang Bang. Instastory, alhamdulillah masih baru Ustaz Zaki. Pasti udah baca orang ini kalau nggak saya. Sekarang tuh Bang, kita ngejar validasi loh. Benar. Kalau belum ada validasi itu kayaknya nggak serp gitu. Dulu kita nampaknya sih nggak ada tuh validasi itu happy aja. Dulu Mbak, boro-boro selfie. Kita foto nggak bisa sendiri, harus pakai tustel. Tahu tustel? Kodak, beratnya Kodak, kalau nggak Fuji. Ya Allah, mesti beli film dulu Bang. Yang mulut tuh dikeluarin saya masukin dalam cantolin ada plastiknya. Krek, bunyinya mantap Bang. Letak. Nggak bisa langsung dilihat lagi, sabar 3 hari itu cetak dulu Bang. Di Master ya, kalau mau film Express sehari nambah 5.000 dulu. Ada yang 32 risetnya, maksudnya riset. Ada yang 26, udah kita nunggu 3 hari, diambil 15, bakar Bang. Ada hitam pinggirnya. 3 cerita tuh, tapi happy. Kita sibuk dengan validasi tanpa sibuk dengan tahu diri. Puasa, lapar, iktikaf, sholat, cuma orang lapar yang bisa bersih. Allahu Akbar. Sholat itu gerbang spiritual yang paling powerful. Gerbang spiritual, dia saklar dan stop kontak. Capek dengan urusan dunia, lelah, perlu semua divalidasi, capek, hidup udah gak comfy banget lah. Kita di mana-mana udah gak berasa homey, kalau kata anak milenial kan begitu ya. Udah gak nyaman Ustaz. Di dalam keramaian merasa sepi, kok sepi kayak tetap ramai, orang sibuk sendiri, yang jauh dari dekat, yang dekat dari jauh.
Itu cara Allah menyadari diri kita bahwa kita perlu Allah yang maha dahsyat. Lewat apa? Takbiratul ihram. Kembalikan semua masalah kita, lepas. Makanya lihat orang takbiratul ihram yang diangkat kedua tangan. Orang kalau udah angkat kedua tangan, dia udah nyerah, udah paling nyerah. Kalau lagi bawa motor dibegal, ditanya dong mau nyawa, mau motor, oh berarti belum lunas motornya bang. Tapi saya pasti pilih nyawa, diangkat dia kedua tangan. Kenapa? Angkat kedua tangan udah tanda paling nyerah, udah capek bang, capek. Hidup di dunia ini udah pokok. Ya Allah, capek hidup begini aja, sibuk nyari uang tapi gak pernah nyari ketenangan. Biar dilepas nih semua dalam genggaman kita. Yang megang uang, yang megang emas, yang megang setir, yang megang motor, yang megang rumah. Kalau udah takbiratul ihram lepas, Allahu Akbar. Tidak ada apapun di genggaman tangan kita kecuali kepasrahan. Kita menunduk dan bersedekah. Inilah tanda suatu saat kenapa orang meninggal sama dengan orang yang bersedekah. Sikap itulah suatu saat yang akan kita lakukan. Makanya saya kalau lagi tidur suka begini Pak, jadi saya serang masuknya. Nah begitu kenapa sih kayak gitu kan? Ngeri Pak, emang kenapa ya kita pasti bakal begini, mau nggak mau. Pak capek hidup kalau kita mau sadar ya. Baca kita iftitah seolah-olah ada aliran air yang membasahi rasa haus kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Belum kita baca Al-Fatihah, belum kita sujud. Saat sujud bang, sujud kalau kita sampai di sujud, kalau kita nempel, seolah-olah beban di pundak itu turun semua ke bumi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya Allah, aku capek, aku rendahkan masalahku serendah-rendahnya. Aku lelah ya Allah. Jadikan hidupku cuma bukan lelah, tapi jadikan dia sebagai lillah. Pasrahkan semua masalahku ke atas bumi Engkau ya Allah. Makanya kenapa setelah kita sujud, ada duduk di antara dua sujud, itu isinya serba meminta semua. Setelah kita memuji di sujud, kan sujud pujian. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi lihat, doa di duduk antara dua sujud apa? Rabbil firli, warhamni, wajurni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu'ani. Semuanya serba meminta. Saking pegelnya kita dalam hidup. Allah lagi ngajarin, puji aku sebanyak-banyaknya, lalu silakan kau meminta. Kita ini kebanyakan minta, udah sholat jarang sekali duduk mintanya segambreng. Istri kalau lagi mau minta iPhone 17 yang apa ya, ada bobanya tuh, yang warna oranye itu kan kalau suami baru pulang kerja capek gajian seberapa, ayo boba iPhone maksudnya. Pokoknya bang hati kita bang, saya ingin pulang nyampe juga. Tapi kalau si istri pintar ngambil hati, Allah ayah, kalau dibawain dari Raffi Ahmad ya, walaupun kita tahu itu bohong gitu. Sadar itu tuh kayak impossible banget. Tapi karena maksud istri itu muji, nanti kalau hadiah udah keambil, pasti juga kita kasih. Tenang bang, suami pasti ngasih apa yang bang mau selama hadiahnya diambil. Kalau uangnya ada, kan gitu. Jadi masalah kalau berduit pak. Allah sama, datangin Allah nggak perlu diminta. Puji Allah sebanyak-banyaknya pujian. Makanya lihat sholat itu begitu banyak kalimat pujian. Yang rugi kita loh kalau nggak datangi Allah dengan banyak pujian di bentuk sholat. Bapak Ibu, Anda, Ayah Anda semua yang hadir di sini, nasihat buat saya. Ada saatnya kita nggak bisa nempelin wajah kita di tanah. Dan ada saatnya kita akan ditempelkan wajah dan kening kita ke tanah. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang menghantarkan kita ke kuburan kita masing-masing. Itu ada saatnya dan itu ada waktu. Coba cek juga deh. Semua grup-grup WhatsApp itu banyak berita duka cita ya di umur kita yang segini. Innalillahi, si fulan meninggal, si fulan meninggal. Bacaannya Allahumma gfirlah, Allahumma gfirlah, Allahumma gfirlah.
Sadar gak sih, ada hari, jam, menit, di mana yang nyebar di grup WhatsApp itu bukan nama orang lain, Pak. Tapi nama siapa? Nama kita. Dan kita nggak pernah tahu kapan itu datang. Sayangnya Allah nggak pernah kasih tahu. Jadi pertanyaannya bukan kapan kita balik ke Allah. Itu bukan pertanyaan muslim banget. Pertanyaannya adalah apa yang mau kita bawa kembali kepada Allah. Yang kita makan, kita keluarkan. Yang kita kenakan, kita tanggalkan. Terus harta kita mana? Yang kita sedekahkan. Itu amal jariah kita. Terakhir, Abang, mungkin nanti ada sisa jawab ya? Enggak. Oke. Terakhir, Bang, sebaik-baiknya ibadah, kebaikan itu yang istiqomah. Ini ilmu istiqomah susah. Makanya saya punya program namanya Kekasih. Apa itu Kekasih? Kekuatan Al-Fatihah, sedekah, dan istiqomah. Saya nggak bahas Fatihah dan sedekahnya waktunya panjang. Saya bahas istiqomahnya dulu. Nah sekarang ini deh pakai contoh supaya kita gampang ngalah. Sholat duha mana yang bagus? Sekali sholat 20 rakaat dan sholat lagi. Apa tiap hari duha 2 rakaat sampai mati? 2 rakaat sampai mati. Udah 2 rakaat mati lagi. Maksudnya nggak 2 rakaat mati, tapi dia jaga yang 2 rakaat itu sampai aja menjemput. Berarti yang Allah mau lihat dan nilai bukan sekedar duhanya, bukan sekedar jumlah rakaatnya, tapi apanya? Istiqomahnya. Sedekah sama, Bang. Sedekah mana yang bagus sekali? Sedekah 50 juta? Enggak, sedekah lagi. Apa 2.000 tiap hari sampai mati? 2.000 tiap hari sampai mati. Bisa nggak? Kalau tiap hari kita jadi Idul Fitri buat kita. Berbagi, kalau bisa jangan cuma lebaran doang deh. Jadi kan setiap hari kita ini yang lebaran gitu loh. Saya nggak bawa sih tadi sama teman saya. Malah saya selalu bawa tas kecil, Bang. Itu ada resleting bagian dalam itu yang paling belakang. Terus lalu saya siapin receh 2.000-an sama 1.000 tiap hari. Tidak lepas ini tahadus bin nikmah. Tahadus bin nikmah artinya informasi kebaikan yang mudah-mudahan bisa dicontoh. Jadi saya kalau ngukurin uang tuh nggak rutin lagi Ramadan gini doang. Saya stok tuh di Branpas 2.000-an, 1.000-an, 5.000, tapi paling favorit saya 2.000, 1.000. Karena saya boleh ngasih ke siapa saja dengan pecahan yang berbeda. Target saya sekarang, dari dulu saya kerja dulu di Saudi Airlines, ground handling. Saya waktu kerja itu masih 1.000 perak. Setiap hari nggak pernah putus. Sampai detik ini, target saya nggak muluk-muluk. Cuma 20.000 sehari nggak boleh putus. Tiap hari. Ada rezeki, boleh dilebihkan, bebas, unlimited. Tapi kalau nggak ada rezeki, jamin yang 20.000-nya. Allah nggak lihat 20.000-nya, yang Allah lihat adalah keteguhan hati kita istiqomah berbuat baik setiap hari. Saya di 20.000. Mbak, Abang kira-kira kalau saya tantang sedekah harian 100.000 aman nggak? Namanya nggak berat nih. Kalau 50.000 aman nggak? Nggak ya. Kalau 2.000 sehari aman nggak? Banget ya. Jagain itu deh Bang, yang 2.000. Kenapa? Jangan terlalu pede dengan doa sendiri. Kita hidup perlu banyak didoain orang lain. Dan cara mendoakan orang lain, cara didoakan orang lain, senengin orang lain, sedekah. Dan yang kita tak sadar ternyata ada sedekah yang dekat banget sama keseharian kita apa? Traktir teman. Nah ini nih, saya waktu kerja kok di wajah-wajah berat. Maaf ya kalau singgung. Saya waktu kerja di Saudi, di Madinah, teman-teman saya anak Saudi, itu kebiasaan kita kalau makan, ya noki-noki karena sekarang lah, kita kumpul-kumpul, kita make-up gitu, berebut loh kontraktir itu. Mereka tahu ilmunya, berebut. Ada yang KTM dulu, ada yang taruh deposit dulu, wow, pokoknya senang lah kalau di sana tuh. Kita yang jarang bayar karena orang Arab malu dia sama kasih Nabi, tapi itu orang asing. Bosnya orang Saudi, saya yang bayarin. Alhamdulillah, kamu emang pada berebut terakhir tahu ilmunya. Jakarta Bang, wih, makannya kita Bang Tebo tuh kalau udah kelar nggak kelihatan dulu tuh. Wah, gimana yang orang Musa? Orang Musa Bang, perempuan tua susah. Wah, nggak ada yang berebut.
Subhanallah. Kan ilmunya saya jadiin finishing ya. Bayangin loh, traktir teman aja pahalanya dahsyat. Traktir teman, gimana traktir ustaz coba? Ilmunya gini, apakah rezeki kita halal atau thayyibah nih? Kita dapat ya bulan. Traktir dong, 2-3 orang. Bakso deh, bakso Malang gitu ya, ada tahu kuahnya pedas. Bakso somai lah, pakai bunganya nggak jadi lapar gitu ya. Kita traktir segala macam, kenyang dong dia. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang yang kita kenyangin dari uang kita, jangan sampai dia ngucapin terima kasih deh. Jangan sampai deh, bukan jangan sampai, jangankan dia ngucapin terima kasih, jangankan dia sampai berdoa. Perut yang tadinya lapar terus kenyang aja, itu jadi sedekah loh. Jadi doa. Makan bakso, teman udah ditraktir nggak tahu diri, pisah nih 2 mangkok. Pulang dong dia malam-malam, perut buka, tapi sholat isya. Isya pakai tenaga dong, ada keringat yang keluar, ya enggak? Allahu Akbar. Itu bakso dari luar tuh, Pak. Maksudnya dari keringat yang kita traktir, itu jadi tulang, jadi darah, jadi daging, jadi urat, jadi keringat dia. Setiap dia ibadah di rakaat dan setiap huruf bacaan sholatnya yang terakhir kebagian pahala. Cuma jangan konyol juga, ya gaji nggak seberapa, oh semua ditraktir tiap hari. Dia tinggal orang gimana akhirnya. Yang ukur lah. Makanya saya punya prinsip, orang sedekah hidupnya berkah, orang dolim hidupnya sulit. Abang-abangku, mbak yang dimuliakan oleh Allah, intinya kajian siang ini ngajarin saya dan nasihatin saya juga kita semua yang kita akrabkan hati dan diri kita kepada Allah dengan fasilitas gerbang spiritual, saklar, stop kontak on off yang sudah Allah siapin, yaitu namanya salat 5 waktu. Itu udah paling dahsyat. Itu saja sementara. Saya juga khawatir ada kegiatan lagi, tapi kalau mau ada tanya jawab boleh, silahkan. Tinggal kasih info aja berapa menit. Oke, baik. Terima kasih Jazakumullah atas penyampaian tadi. Cukup menjadi reminder kita untuk biasa untuk kebaikan. Selanjutnya, kayaknya belum puas. Apa ada pertanyaan dulu? Baik yang offline di sini ataupun yang online, mungkin Pak bisa lihat dicek. Kalau misalnya ada pertanyaan apapun itu terkait ya galau undahan hati jiwa, silahkan bisa ditanyakan. Ataupun terkait materi apapun yang berhubungan dengan kehidupan, permasalahan hidup lah. Akan bertanya. Ada boleh ajukan yang di online apa ada mau dicek? Belum ada. Oke, ada boleh satu itu dulu ya. Boleh dibacakan kira-kira akhir pertanyaannya apa? Ini pertanyaan dari online. Assalamualaikum Pak Ustaz, izin bertanya, bagaimana meningkatkan istiqomah dalam beribadah? Baik, bismillah, istiqomah. Nah, seperti tadi saya sampaikan, jadi kalau kita pengen tahu maksud tujuan dari sebuah istilah ibadah dalam agama Islam, kita kupas dulu akar katanya. Istiqomah itu akar katanya qawama, qawama yaqumu. Ini secara rumus bahasa Arab. Maka ini satu akar kata dengan iqomah. Iqomah itu artinya posisi orang berdiri untuk mengajak salat. Iqomah masuk Indonesia jadi qomat. Makanya ada istilah qomatis sholat, qomatis sholat, sudah didirikan sholat. Istiqomah itu makna dari akar katanya dia berdiri tegak, tidak pernah goyang sedikit pun. Itu maksud dari qawama atau qawma yakum. Tapi kalau sudah istiqomah yastaqimu, itu betul-betul berdiri tegak dan tidak mau bergeser. Itu istiqomah.
Itulah kenapa ini nyambung lagi, relate dengan salah satu ayat yang kita baca dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim dengan istiqomah satu akar kata, Pak. Tapi kalau diterjemah Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim artinya apa? Tunjukkan kami jalan yang lurus. Nah, ulama beliau banyak, Pak Quraisy Shihab, Profesor Dr. Quraisy Shihab, Buya Hamka dan ahli tafsir banyak yang lebih jauh lagi mendalaminya. Ternyata bukan sekedar jalan yang lurus. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus dan kami istiqomah. Karena kalimatnya mustaqim. Kalau sekedar lurus maka apa? Ya susah kan istiqomah. Ujiannya berat loh istiqomah. Ya saya alhamdulillah doain biar bisa istiqomah gitu ya. Bisa sedekah minimal 20.000 itu gampang banget. Setel off itu kalau musik kan atau kita lihat ada fair cloud tuh ya, bisa kita setel sendiri. Saya kalau lagi ada masalah, Bang, aduh ya Allah, itu fair outnya saya gedein. Artinya sedekah saya itu cuma 20.000. Cuek aja, saya kasih 200.000, kayak orang saya kasih 2 juta bagi-bagiin, tergantung beban masalahnya. Tapi kalau lagi, alhamdulillah santai ya Allah, 20.000 pernah, tapi alhamdulillah sih pasti lebih itu. Udah gak saya hitung tuh. Itu istiqomah begitu susah. Saya pernah sosok yang paling paling detail masalah keuangan gitu loh. Lihat di TikTok kan ada, ini dulu lah sebelum TikTok viral. Saya pengen tahu nih cash flow saya sehari berapa gitu. Saya hitung-hitungan keuangan. Itu saya catetin loh pakai aplikasi. Sampai putar balik kasih Pak Oga. Kan gopek, saya catat 100.000, 2.000 parkir. Malam pas mau saya itu nggak bisa tidur, Bang. Saya nyari nih yang 2.000 kemana larinya nih. Pusing saya runut lagi nggak ketemu. Nggak bisa konsep begini saya itu. Pusing. Udahlah, bismillah, saya pakai matematikanya Allah. Oh, udah sedekah, bismillah. Kalau matematika kita masih hitung-hitungan, tapi kalau udah matematika Allah, udah itulah yang kasih. Dulu saya sama baru uji, Bro. Dan kita sering touring ya, naik motor bareng. Satu hal yang sering saya ingat dia ngomong gini. Ini nanti gak lama mungkin ya, waktu nanti ada yang tugas lagi, dia ngomong gini, Bro. Kita ini dari semua penyakit hati, lu tahu nggak yang paling berat itu 2. Jadi apa tuh, Bro? 1 namanya khauf. Khauf itu rasa takut, khawatir. Yang kedua huzn. Huzn itu rasa sedih, gelisah, rasa rasa adilau, tau nggak adilau? Antara dilema dan galau. Jadi bingung gitu kayak nggak bisa move on. Khauf, penyakit khauf ini kenapa bikin sering badan pada sakit pegel-pegel? Yang belum terjadi udah dipusingin. Gitu. Belum sore udah mikirin besok. Kalau kata Ujen, lu jangan kebanyakan mikir hidup begini. Jangan mikir tar gimana, pusing. Tar gimana ya, tar gimana ya. Kadang-kala manusia perlu gimana entar. Kalau entar gimana, kebanyakan pusing. Kalau gimana entar udah let it flow aja. So mas go on aja, jalan aja. Insya Allah kalau kita istiqomah aman kok. Gitu. Jadi nggak usah khawatir dengan esok hari, Pak. Nikmati, belum tentu ketemu juga. Ya nggak sih, Pak? Belum tentu ketemu juga loh yang kita khawatirin. Yang paling berat itu huzn. Kita belum berdamai dengan masa lalu kita. Itu paling bikin galau. Nggak bisa move on, gitu ya. Pernah ditipu sakit hati nggak kelar-kelar. Saya mas sekarang gini, ada yang nyakitin, hianatin, garuain, PHP-in, nggak usah ribet, udah. Doa yang paling dasar tahu nggak? 1 nih. Ya, saya ambil dari hadis ini sebagai jawaban supaya kita istiqomah. 1 kata Rasulullah, tidak korang Fatihah kita. Kalau mau keluar rumah supaya nggak ada apa-apa nih, baca Fatihah. Ini Rasul yang nyampe hadisnya, sanadnya sampai ke Rasulullah. Nah hadisnya sahih. Tidak korang Fatihah kita, baca surat Al-Fatihah. Wa qul huwallahu ahad, surat apa?
Al-Ikhlas. Kita kan banyak tahu surat itu nggak namanya, tapi awal ayatnya. Mau baca apa Ustaz? Ntar kulhu. Padahal Al-Ikhlas. Mau baca apa? Ntar Al-Hakumul. Padahal At-Takatsur. Baca Fatihah dilanjutkan dengan Al-Ikhlas. Kata Rasul, fa'aminna. Kata Rasul dijaga oleh Allah. Oleh Allah dan Rasul garansi. Fa'aminna. Dijaga langsung, kecuali satu, illal maut, kecuali kematian. Saya tuh bingung untuk belajar hadis ini. Kenapa ada kalimat kematian? Oh ternyata supaya bacaan Fatihah dan Al-Ikhlas tidak jadi jimat. Karena banyak orang yang jadi ini sebagai wapak. Jimat supaya ditembak nggak mempan, dibacok nggak berdarah, supaya nggak mati. Ternyata ini menepis semua niat jahat orang lain dengan Fatihah dan Al-Ikhlas. Mbak yang selama ini merasa di Ustaz dan saya pada sakit minggu dibunuhin di Ustaz santai-santai ya. Dia pakai dukun, saya mau cari dukun yang lebih dukun lagi Ustaz. Apa bedanya Mbak dengan orang yang muslim? Kenapa dukun dibilang orang pintar? Karena kita tahu dukun itu orang goblok Mbak. Kalau pintar kita tanya ke Allah. Itu dua amalan ya, Al-Fatihah dan surat terakhir. Ini doa yang paling dasar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Itu doanya Nabi Yunus. Apa jadi Yusuf Pak? Itu doa Nabi Yunus ketika dilihat sama ikan. Terus ada yang jawab iya gak apa nanti sama ikan. Ada buka SD Nabi Yunus itu ikan apa? Ada yang aneh-aneh. Jadi ini doa dasar. Tiga. Oh ini perisai. Fatihah, Al-Ikhlas, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lagi kesel, bete, bingung, mau keluar rumah, resah, baca itu. Itu amalan yang alhamdulillah saya juga jaga tiap hari. Cuma jangan mentang-mentang tahu ilmunya lebay. Pengen validasi dari tetangga, dia jago baca Fatihah, mau keluar rumah, nggak gitu juga. Santai aja, keep calm kan dalam hati. Mudah-mudahan 3 bacaan tadi jadi manfaat ya, bekal kita sehari-hari. Mbak yang kerja naik motor, yang naik mobil, awali deh dengan 3 bacaan tadi sampai baca lagi. Kata Rasul, amin, kata Allah jaga. Kalaupun ada apa-apa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Gitu. Mudah bermanfaat. Sudah selesai. Baik, kita langsung amalkan ya. Kita baca Fatihah, kita baca Al-Ikhlas, kita baca doa Nabi Yunus alaihissalam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita minta doa, kita doakan anak-anak kita, cucu kita menjadi anak yang saleh dan salehah, generasi bermanfaat dunia akhirat. Dan kita baca Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita doakan orang tua kita yang masih hidup, semoga Allah sehat walafiatkan. Orang tua yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah mudahkan segala urusan dunianya. Yang sudah wafat, Allah terima amal baik yang dilapangkan tubuhnya, dipertemukan dengan orang-orang tercinta di surganya. Dan kita baca Rabbil firli wa biwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terakhir kita berdoa semoga Allah bahagiakan hidup kita tidak hanya di dunia ini, tapi kita yang berdosa, yang hina ini, Allah ridho, Allah bahagiakan hidup kita sampai di akhirat nanti. Tentunya dengan kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Salam untuk keluarga semua. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.